kalau sudah anaknya berprestasi itu anak Oh, ayah, iya. gitu ya. Oh, ini kali anaknya, Iya, anak gitu. ayah. Oh, anak siapa? Anak ayah, Oh, gitu. iya. Nah, di saat anaknya itu sudah tidak ada prestasi, Diajari sama ibunya. ibunya itu ngajar gimana? Betul. Itu sekarang Iya. di masyarakat seperti itu. Perempuan itu adalah rumah. Apalagi ketika dia sudah memutuskan untuk menikah, dia membangun sebuah keluarga, berarti mau tidak mau suami pulang, anak pulang, itu mau pulang ke rumah dan kita ini adalah rumah. Iya, Gitu. betul. Tetapi ada dilema juga, rumah kita di mana? Anak bisa hebat dilahirkan dari perempuan yang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SIS Suara Ibu Situbondo. Dan tentunya masih bersama saya Ayu. Kami adalah media PKK. Kami hadir untuk memberikan informasi, motivasi, dan terus menginspirasi. Ada sebuah quotes yang berkata bahwa teruslah bermimpi. Bermimpilah selagi kamu masih bisa bermimpi. Jika tanpa mimpi, apa jadinya hidup? Barusan itu adalah quotes dari Raden Ajeng Kartini. Nah, karena momennya tentang Hari Kartini di bulan April ini, maka di studio telah hadir perempuan-perempuan hebat. Ada Ibu Ririn dari Pokja 2. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Apa kabar? Bayu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kemudian juga ada Mbak Vira. Selamat pagi. Selamat pagi Iya. kakak. Dipanggil kakak. Beliau ini adalah hipnoterapis juga nih di Rumah Sakit Elizabeth. Nah, kenapa nih kira-kira kok sepertinya narasumbernya ini seru-seru sekali pagi hari ini? Karena memang bahasan kita akan seru ya tentang Kartini dan kesehatan mental. Betul. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi menggali topik kita, pengen tanya dulu nih Mbak Vira, mental itu apa sih, definisi mental itu? Iya. Jadi gini ya, saya manggilnya kakak enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Oke, biar kita terlihat lebih muda. Iya, Jadi mental itu biasanya kita sering sebut dengan psikologis. Oh, mentalnya terganggu. Oh, kondisi psikologisnya terganggu. Oh, jiwanya terganggu. Nah, sebenarnya yang dikatakan mental itu aspeknya cuma 3, Kak. Ya, di dalam mental itu yang sangat harus diperhatikan pertama adalah pikiran, emosi dan perilaku. Nah, jadi mental itu dikatakan bermasalah ketika ya, karena kita berbicara perempuan, ketika kita seorang perempuan emosinya nggak stabil, terus dia pikirannya biasanya sering OVT, ya, dan juga perilakunya akhirnya itu cenderung negatif seperti itu. Nah, jadi yang dikatakan kesehatan mental adalah ketika ketiga aspek tersebut ada di titik yang positif dan sejahtera seperti itu. Nah, jadi ada banyak ya Kak, orang itu ketika berbicara mental sering juga bilang jiwa, dia gangguan mental atau mentalnya bermasalah atau jiwanya bermasalah dan juga psikisnya bermasalah. Jadi sebenarnya mental itu meliputi 3 hal. Yang pertama yang paling penting itu adalah pikiran. Jadi kalau sudah pikiran kita itu terganggu, cenderung negatif atau OVT ya. Jadi banyak saat ini tren itu bilang oh aku OVT. Nah, berarti pikiran dia bermasalah. Yang kedua adalah emosi. Jadi bad mood nih, moody. Nah, emosi-emosi itu ketika tidak positif, maka dia akan mengganggu yang namanya mental. Dan yang terakhir itu akan dalam bentuk dituangkan perilaku. Jadi kalau udah pikirannya negatif, emosinya itu nggak stabil, otomatis perilakunya dia udah nggak akan sesuai sama tugas dan tanggung jawabnya. Seperti itu. Jadi mental dikatakan sehat ketika 3 aspek tersebut itu positif dan ada di titik yang normal. Oh iya, ngomong-ngomong soal OVT itu kayak sekarang memang sudah jadi suatu hal yang umum ya, pikirannya berlebihan. Sampai lagi ada tren kapan hari bibirku diam tapi kepalaku berisik katanya. Iya. Jadi gimana sih tanda-tandanya kita kalau OVT? Sebenarnya tanda-tandanya sederhana. Biasanya kalau malam
mau tidur tapi nggak bisa tidur Kak, pikirannya jalan terus ya. Kita ngerjain sesuatu belum selesai, ini pikiran udah nyampe duluan. Jangan-jangan. Nah, jadi berperang melawan pikiran. Nah, itu yang mau tidak mau sekarang saat ini menjadi tantangan kita sebagai seorang perempuan. Iya, ya benar. Tadi sudah terjadi waktu di lobi tuh. Betul. Ada seorang ibu-ibu yang kehilangan kacamata. Katanya, aku nggak cantik kalau nggak pakai kacamata. Nah, itu kan perspektifnya sendiri ya. Betul. Padahal kita lihatnya cantik-cantik aja, fine-fine aja gitu. Ini walaupun dan burin sendiri kurang pede gitu, Kurang pede ya. gitu ya. Kan ada pepatah, kebanyakan kan orang bilang anak anak hebat bisa dilahirkan dari perempuan yang hebat. Sebenarnya tidak semua seperti itu, tapi lebih kepada anak bisa hebat dilahirkan dari perempuan yang bahagia, dari ibu yang bahagia. Karena hebat itu kan ada banyak macam ya. Hebat dalam segi pekerjaan, tapi ada banyak ibu-ibu hebatnya di segi pekerjaan, bisa memberikan nafkah kepada anak, tapi lalai dalam pengasuhan. Ada banyak yang seperti itu. Hari ini kalau dulu kan Kartini itu tidak bebasnya itu dari dipingit, pinginnya keluar, ada tembok-tembok gitu, pinginnya keluar. Tapi kalau sekarang itu pingitannya dari pikiran perempuan yang saat ini ada banyak perempuan yang belum bisa mengolah emosi. Karena itu berdampak kepada anak. Bayi saja kalau dipegang ibunya galau, itu pasti akan rewel. Ya benar, karena kontak batinnya itu kuat, gitu, kuat sekali. Gitu. Nah, Bu Ririn, sebelum kita bahas lebih jauh soal pola pengasuhan, ini juga cukup menarik lagi. Yang ingin saya tanyakan nih Mbak Vira, kenapa sih sosok perempuan itu justru menjadi orang yang sensitif dan lebih rawan dalam hal kesehatan mental itu sendiri? Betul. Jadi gini Kak, dari dulu memang sepertinya perempuan ini statusnya tidak setara dengan laki-laki, karena perjuangan Ibu Kartini itu juga luar biasa ya. Jadi dari segi perempuan dalam bersosial, perempuan juga di lingkungan karir. Jadi sekarang kalau mohon maaf, kalau dulu kan memang kita terbatas sekali. Tapi kalau sekarang kan kita disetarakan seperti itu. Kita juga duduk di kursi yang sama dengan jabatan yang sama, dengan tanggung jawab yang sama seperti itu. Jadi kenapa kok perempuan itu bisa lebih sensitif ya daripada mungkin laki-laki? Jadi perempuan secara naluriah memang dia dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama secara biologis itu dari hormon, dan yang kedua ini yang bawaan, apa itu stigma. Ya, jadi stigma ini hingga saat ini di beberapa tempat ya, mohon maaf, yang mungkin di pinggiran-pinggiran tuh masih berlaku loh Kak. Ya, jadi kayak perempuan nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh keluar malam, di rumah aja, nggak usah kerja gitu. Nah, jadi stigma-stigma itu sampai sekarang masih ada Kak. Jadi itu benar-benar untuk anak muda zaman now ya, Gen Z sekarang gitu. Itu akhirnya kayak yang kita sudah dikasih lihat dunia yang luas, yang setara, tapi masih ada saja keluarga yang kurang edukatif. Seperti itu. Nah, kalau masalah hormon ini yang paling sederhana dampaknya ketika kita lagi PMS. Betul. Jadi mau tidak mau kenapa ya kok mental kita itu kayak lebih tidak stabil daripada laki-laki seperti itu. Karena memang perempuan itu dipengaruhi hormon ketika menstruasi, ketika mau menopause, ketika dalam masa kehamilan. Menyusui juga ya? Betul. Karena capek Karena juga. memang hormon itu masih ada di dalam tubuh kita yang anggapannya dia tidak seperti pada titik normalnya, sehingga mempengaruhi seperti itu. Jadi dua hal itu saja. Belum lagi juga kita seringkali dihadapkan pada standar ganda ya. Di lingkungan perempuan jika tidak bekerja dianggap beban suami, perempuan ketika bekerja dianggap nggak mau ngurus rumah. Betul. Jadi gimana tuh enaknya? Nah, jadi harus bisa berperan multifungsi sebagai perempuan. Makanya perempuan harus kuat ya Bu ya. Harus, perempuan tuh harus kuat. Kan ada ya bilang perempuan hebat tuh harus cantik. Tidak harus cantik, tapi harus kuat. Harus pinter. Sekarang itu kan sudah zamannya ya. Betul. Kenapa di Pokja 2 itu ada program BKB, Bina Keluarga Balita? Karena di program BKB itu yang dibina itu adalah
orang tuanya, bukan hanya anaknya. Nah, di BKB itulah ibu-ibu bisa mengedukasi semuanya terkait dengan permasalahan yang di rumah dengan anaknya. Nah, di situ kita di BKB bisa memberi ilmu bagaimana sih menjadi orang tua yang hebat, bagaimana sih menjadi orang tua yang bagaimana cara pola asuh yang benar. Karena kebanyakan hal kecil saja kalau di lingkungan di sekolah saya sih pribadi itu ada banyak ibu-ibu yang tidak sadar mengucapkan kalimat yang tanpa beliau sadari itu adalah memberi pembelajaran yang tidak baik. Misal ibu-ibu tuh kan kadang anaknya ngadu, "Bu, saya tadi dipukul sama Mas Edi gitu." Sama si Mas A. Nah, ibunya tanpa sadar mungkin ibunya itu cuman bilangnya istilahnya apa sih, bercanda gitu. Kalau dipukul, pukul saja lagi, Nak. Nah, tapi tanpa mereka sadari, ibu itu sudah memberi pembelajaran kepada anak yang tidak baik untuk melawan anak, untuk bisa berkelahi. Makanya kan ada yang bilang, jangan biasakan mengoceh, memarahi kepada anak, tapi lebih baik memberi contoh tindakan, tapi tanpa harus banyak berbicara kepada anak. Berilah contoh dengan tindakan, dengan perilaku. Itu yang dibutuhkan dengan anak-anak. Karena anak-anak usia balita itu sangat peka apa yang mereka mempelajari, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Jadi didengarkan sekarang itu memorinya diingat sampai selamanya. Jadi ocehan-ocehan itu yang di BKB itu harus dibenahi, memberi pembelajaran kepada ibu-ibu ya, kepada ibunya. Nah, sedikit mengutip yang dari Bu Ririn tadi bahwa anak yang hebat itu tumbuh karena ibu yang bahagia. Ya. Nah, permasalahannya terkadang lingkungan sekitar ibu ini tidak mendukung. Ya, nah, menurut Mbak Vira sendiri, support system seperti apa yang dibutuhkan oleh seorang ibu supaya dia bisa punya hati yang bahagia dalam mendidik anak-anaknya? Jadi gini, perempuan itu adalah rumah. Apalagi ketika dia sudah memutuskan untuk menikah, dia membangun sebuah keluarga, berarti mau tidak mau suami pulang, anak pulang, itu mau pulang ke rumah dan kita ini adalah rumah. Iya, Gitu. betul. Tetapi ada dilema juga, rumah kita di mana? Iya kan? Karena kan gitu. Jadi kita jadi rumah semua orang dan rumah kita di mana? Nah, biasanya pertanyaan ini itu muncul bagi perempuan-perempuan yang dia itu tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Nah, itu dia kuncinya. Jadi gimana ya supaya kita bisa menjadi perempuan yang kita itu di dalam rumah kita bisa strong mentalnya, di luar rumah kita bekerja juga bisa maksimal. Seperti itu. Jadi satu, berdamai dengan diri sendiri. Seperti itu. Gimana saya caranya berdamai dengan diri sendiri? Ini adalah tips sederhana ya yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah sediakan waktu luang untuk diri sendiri. Me time. Betul. Jadi support betul. system yang seperti apa? Karena kalau kita berharap support system dari lingkungan, itu rasanya tidak akan mendekati sempurna atau proporsional. Jadi mau tidak mau perempuan harus bisa nih menciptakan sendiri seperti itu. Jadi sisihkan waktu luang di rumah setidaknya sekitar 30 menit sampai 1 jam setiap hari. Nah, kita ini di sela-sela masak, buru-buru, cucian, mana kita harus kerja tepat waktu. Jadi mau tidak mau setiap hari sisihkan, walaupun hanya dengan duduk di ruang tamu dengan segelas teh, dengan gadget sambil scroll, tetapi tidak diganggu dengan apapun. Seperti Makan itu. tenang sampai selesai aja itu sudah Luar biasa. Apalagi Ya, untuk ibu tanpa ada 3 anak gangguan. seperti saya ya Saya itu. juga 3 anak. Wah, alhamdulillah ya. Oh, ada 4 ding. Yang satu anak mertua. Ya, nah kalau tadi secara garis besar saya menangkap bahwa the best support system is my own self. Betul. Tapi bagaimana kalau seandainya kita itu ingin melibatkan suami dalam pengasuhan? Kadang ketika suami kita curhat gitu ya bukan suami saya. Gitu ya. Kadang ada suami-suami yang ketika istrinya curhat tentang kebutuhan, langsung di label, wah kamu ini korban standar sosmed. Nah itu gimana itu? Jadi kalau kita mau belajar parenting ya, karena di sini juga ternyata ibu yang bahagia itu nanti
akan melahirkan anak-anak yang Anak-anak juga yang hebat, hebat, bahagia ya. seperti itu. Jadi parenting, karena kita seorang ibu memang tanggung jawab pengasuhan paling banyak di kita. Parenting itu ada 4, Kak. Ya, yang pertama itu ada yang namanya parenting, dia lebih cenderung permisif. Permisif itu biasanya memanjakan. Ini biasanya parentingnya uti. Uti-uti. Iya, yang Iya katanya biasa kan? di Jadi kan kita media. sebagai boundaries betul. gitu ya. Iya. Jadi kan kayak kita Gen Z yang bekerja mau tidak mau butuh bantuan sekali tenaga pengasuh, tenaga Iya. tambahan. Kadang shortcutnya adalah orang tua kita atau utinya. Nah itu kadang dia memberikan pengasuhan yang terlalu memanjakan. Jadi bener. nangis dikit, Iya. Indomaret yuk, nangis dikit, es krim. Nah, akhirnya ketika pulang di rumah kita dengan pengasuhan yang berbeda. Iya. Contohnya, ada pengasuhan lain namanya otoriter. Nah, otoriter itu bisa jadi dia pengasuhan yang tercenderung diktator. Jadi ini biasanya pengasuhan zaman dulu, zaman Iya. saya, itu semuanya Milenial ya. harus sesuai dengan apa kata orang tua. Itu namanya ada otoriter. Ada banyak larangan. Nah, terus juga ada yang dia mengabaikan pengasuhannya. Pernah nggak, Kak, ketika di tetangga atau mengamati ada anak yang dia itu main dari siang sampai maghrib baru Nggak dicari dicari, sama ya. ibunya, bahkan sampai makan di rumah tetangganya atau di rumah Ada. kita. Nah, itu salah satu pengasuhan yang mengabaikan. Nah, itu masuk pengasuhan juga. Nah, yang paling sekarang ini banyak dipelajari dan kita terapkan itu adalah pengasuhan yang demokratis. Jadi anak Ya. ada kesempatan untuk Betul. Jadi anak itu tidak serta-merta kita otoriter, kita diskusi. Jadi harus banyak bicara. Jadi komunikasi, komunikasi di dalam pengasuhan ya, Bu, sekarang Ya, menjadi betul. hal terpenting seperti itu. Komunikasi itu memang sangat penting. Maksudnya komunikasi kan juga tidak harus kita berbicara. Dengan pelukan saja anak itu sudah merasa aman. Anak Bahasa itu tubuh ya. bahasa tubuh, tidak harus pas ini es krim ini, tapi Betul. sedikit saja pertanyaan tadi belajar apa nak. Nah itu sudah anak merasa aman dan sudah merasa diperhatikan. Bahagia itu yang sekarang ibu-ibu yang agak lalai di situ. Jadi pentingnya BKB ya di situ, pentingnya ada Pokja 2 ya di situ. Bagaimana caranya kita untuk memberi pembelajaran kepada ibu-ibu pola asuh yang benar itu bagaimana dan seperti apa gitu. Sebenarnya ada sedikit selentingan lucu nih yang sempat saya dengar di medsos beberapa waktu lalu tentang perempuan seperti Nikita Willy yang dengan segala macam kecukupan materi bisa menerapkan gentle parenting. Nah, itu kira-kira apa masih bisa sih dilaksanakan untuk perempuan-perempuan yang mungkin yang seperti Mbak Vira sebutin tadi ada beban ganda dan sebagainya dan sebagainya. Nah, makanya itu kita itu unik. Jadi setiap individu punya yang namanya kepribadian. Nah, kepribadian ini dibentuk oleh lingkungan, termasuk sosial ya, lingkungan sosial ataupun fasilitas di sekitar kita. Nah, jadi kalau kita mau berkaca kepada orang lain, pasti kita tidak akan bisa meniru. Saya yakin tidak ada yang ceritanya copy paste walaupun kondisinya sama, tidak akan bisa meniru. Karena mereka terlahir dari lingkungan yang berbeda dengan cara yang berbeda. Jadi sebenarnya tuh nggak perlu berkaca sama Nikita Willy yang memang kita lihat serba berkecukupan, semuanya terpenuhi. Nah, pasti juga ada proses dong untuk Nikita sendiri ya, karena kita itu justru harus menciptakan proses kita sendiri sampai kita nemu cara hidup yang memang menurut kita itu yang paling best di dalam hidup kita, yang paling terbaik buat hidup kita. Jadi kalau kita udah berdamai, kita nerima, kita nggak butuh validasi dari orang lain, kita nggak butuh lagi yang namanya pengakuan dari orang lain untuk kita bahagia, kayaknya bakal aman-aman aja. Mau kita hidup mungkin ya dengan gadget, nggak usah bermerek iPhone dan sebagainya. Kadang kan sekarang perempuan itu bahagianya itu kecantol di mana? Kecantol di brand, ya kan? Nah itu dia. Jadi ayo kita menjadi perempuan-perempuan yang memang dari dulu contohnya Ibu Kartini itu adalah luar biasa perjuangannya. Jadi beliau itu berjuang dengan dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri terutama, sehingga menjadi inspirasi orang lain. Nah, kalau perempuan sekarang
bukan bukan membuat inspirasi, tetapi mencari inspirasi dengan role model yang menurut saya itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita sebagai Di luar perempuan. Di luar Iya. jangkauan banget, semuanya digantungkan sama yang namanya branded. Akhirnya betul. nggak jadi bahagia, seperti itu. Padahal kita lebih ke value diri sendiri ya. Betul. Saya kalau kita mau ngelihat Ibu Kartini di zaman dulu yang ketat sekali dipingitnya, tapi dia masih punya koneksi yang cukup bagus, bahkan sampai bersurat ke Belanda gitu ya. Betul. Bu Ririn, ini saya sedikit tertarik dengan yang tadi Bu Ririn sebutin nih, soal kalau anak dibully gitu ya. Nah, kita tarik di konsep kekerasannya. Akhir-akhir ini kan marak sekali ya kekerasan, entah itu pada perempuan, entah itu pada anak. Nah, berbicara soal kesehatan mental, bagaimana sih idealnya cara seorang perempuan itu jika dia ada di posisi sebagai korban dari kekerasan itu sendiri? Apa yang harus dilakukan pertama kali? Apakah ya seperti yang tadi Mbak Vira sebutkan, berdamai dengan diri sendiri, menerima, Betul. atau pergi mencari bantuan? Karena banyak sekali korban yang enggan untuk speak up, Mbak. Betul, karena mereka takut. Seperti itu. Nah, di Pokja 2 itu Mbak ada program SOTH. SOTH itu Sekolah Orang Tua Hebat yang bekerja sama dengan BKKBN. Nah, di sana sudah diatur, ada buku-bukunya juga, ada materi-materinya juga. Pertemuan pertama itu apa sampai 13 pertemuan. Nah, di sana juga ada pembelajaran kepada ibu-ibu tentang ada trauma healing untuk para ibu-ibunya, untuk para ibu-ibu yang mempunyai balita di situ. Ada banyak manfaatnya kalau rajin di SOTH, dan di SOTH ini adanya biasanya di ada di PAUD yang ada BKB-nya. Tidak semua desa ada program SOTH-nya, tapi ada desa yang mempunyai lembaga PAUD yang di bawah naungan desa, juga ada kelompok BKB, ada Taman Posyandu dan SOTH-nya. Di sana tuh ada wadah untuk ada wadah untuk para ibu-ibu terkait dengan cara pola asuhnya, terkait dengan semua. Di situ ada banyak ibu-ibu yang curhat juga ada. Nah, di sana kan juga kita di SOTH juga bisa memanggil psikolog, bisa memanggil dari dinas kesehatan sesuai kebutuhan di lingkungan itu sendiri. Gitu. Nah, tadi Mbak Vira bilang bahwa kebanyakan korban tidak berani speak up karena mereka takut. Tapi kemarin ada juga yang bilang bahwa mereka itu terjebak dengan pikirannya, seolah-olah mereka merasa saya itu layak memang diperlakukan seperti ini karena saya salah. Atau kadang ada juga yang memang sengaja oleh si pelaku itu ditanamkan ke alam bawah sadar mereka bahwa selain saya nggak ada nih yang mau sama kamu. Akhirnya mereka mau tidak mau tetap bertahan gitu ya, Mbak. Betul. Nah, jadi setiap perempuan itu dengan karakternya masing-masing. Ada yang memang perempuan-perempuan ya, yang memang dia cenderung tidak percaya diri, yang dia cenderung karakternya itu seperti lilin. Nggak apa-apa deh aku yang berkorban, nggak apa-apa deh aku yang begini. Nah, sebenarnya kok bisa begitu ya Kak ya? Itu bentukan dari lingkungan ya. Ada parenting yang kurang tepat diterapkan oleh anak ya. Anak mungkin kurang pujian, bahkan tidak pernah dipuji. Kadang kan dibanding-bandingkan dan sebagainya, sehingga ketika dia ada di posisi yang mungkin menjadikannya sebuah korban, dia tidak punya daya dan upaya. Udah merasa kerdil. Betul, karena tidak dibentuk karakter untuk punya otoritas ya, untuk dia berani seperti itu. Jangankan berani Kak, dia percaya diri aja. Ada perempuan yang benar-benar tidak percaya diri di depan suaminya. Jadi ketika suaminya mungkin ada hal yang memang harusnya kita bisa berbicara, menjawab, seperti berdiskusi dengan setara, itu dia nggak berani, cenderung manut-manut seperti itu. Karena memang tidak punya karakter itu, tidak terbentuk. Karena memang mungkin pengasuhan yang dilakukan kurang tepat. Seperti itu. Kosong tangki cintanya dari awal gitu ya. Iya, jadi biasanya cenderung penurut, ya udah saya jalanin aja. Nah, dikatakan takut itu begini. Biasanya ada pikiran-pikiran karena perempuan apalagi seorang ibu itu kan cenderung dia sudah kayak jiwanya melindungi ya. Sudahlah,
daripada rame ya sudahlah, daripada yang penting saya masih bisa kuat menenangkan diri saya sendiri, ya udah. Nah, kalau untuk yang tadi dikatakan bagaimana untuk korban, ya dia yang memang mungkin mentalnya udah jatuh nih, kena nih, berkaca kepada pengalaman-pengalaman dan memang klien-klien kami yang dia itu korban dari, mohon maaf, ada yang pelecehan seksual, ada yang juga kekerasan ya dari orang tua kepada anaknya. Jadi ketika datang itu udah, apalagi sama orang tuanya diam, saya tanyain kakak kenapa, itu udah nangis duluan, seperti itu. Jadi sampai nggak bisa berkata-kata. Jadi mentalnya sudah sampai sehancur itu. Nah, ternyata setelah ditelisik ada pengasuhan dari orang tua yang bikin dia takut. Orang tua terlalu otoriter, sehingga dia tidak berani untuk bersuara. Dan kebiasaan ini ketika nanti dia menikah dengan seorang suami, dengan laki-laki yang mungkin dia juga akan nanti otoriter ya, dalam artian ada amarah, diskusi. Anak kita kan cenderung diem aja, nggak berani ngomong. Jadi tertindas terus, jadi korban terus. Nah, seperti itu. Makanya, jadi untuk ibu-ibu, mama-mama yang sudah di saat ini itu udah benar-benar parenting adalah sesuatu yang harus kita belajar, itu kita belajar. Supaya apa? Kita bisa nantinya membentuk generasi-generasi anak-anak dengan percaya diri yang tinggi, dengan keterampilan sosial dan keterampilan berpikir mengelola emosi itu yang keren. Seperti itu. Karena ini semacam pola yang berulang ya Mbak. Saya pernah Betul, baca pola yang berulang. ketika anak dibesarkan dalam lingkup keluarga yang otoriter, yang keras, opsinya itu anak akan menjadi dua, pembuli atau yang terbuli. Yang terbuli. Kebanyakan mayoritas yang terbuli. Iya. Kenapa kok? Yang menjadi pembuli juga ada, dia melampiaskan. Tetapi rata-rata untuk dia terus menjadi yang membuli itu butuh proses, dia kuat juga. Nah, kalau udah posisi dari rumah dia udah kecil sekali karena dihantam terus nih sama orang tuanya yang punya ekspektasi tinggi, nyampe di sekolah belum dia punya energi, dihantam lagi sama temennya. Ya, akhirnya kesempatannya kebanyakan menjadi yang korban. Seperti itu. Makanya kan peran seorang ayah itu juga sangat penting ya. Upaya untuk mengikut sertakan peran ayah di situ sekarang tuh kan sekolah-sekolah sudah menganjurkan untuk menerima rapot tuh kan ayah sekarang. Sudah ada banyak. Kenapa? Supaya ayahnya juga tahu tumbuh kembangnya anak itu seperti apa, anaknya di sekolah itu bagaimana dan seperti apa. Itu upaya pemerintah juga bagaimana caranya seorang ayah juga peduli kepada keluarga gitu. Sekali. Jadi kalau bilang menuntut peran ayah kemudian dicap sebagai standar sosmed itu tidak benar begitu. Memang sejatinya ketika kita diberi tanggung jawab seorang anak, maka kewajibannya bukan hanya di ibu, tapi juga di ayah. Kemarin juga ada ini nih, ada quotes. Jika kamu sebagai seorang ayah sayang pada anakmu, maka sayangi ibunya. Ibunya harus bahagia dulu. Betul. Nah, soalnya di itu masyarakat tuh kan sekarang gini, kalau sudah anaknya berprestasi itu anak ayah gitu ya. Oh ini kali ayahnya. Iya, anak gitu. ayah. Oh, anak siapa? Anak ayah gitu. Nah, di saat anaknya itu sudah tidak ada prestasi, diajari sama ibunya itu ngajar gimana? Itu sekarang di masyarakat seperti itu. Mbak Fira, di tengah judgement yang tidak adil pada perempuan, ini ada tips nggak nih Mbak? Gimana cara membentuk mental yang sehat dan juga positif bagi perempuan itu sendiri? Jadi untuk kita ya perempuan, jadilah perempuan yang bisa untuk memperbaiki diri dulu pertama. Ya, kenapa? Karena kalau kita sudah mau memproses diri kita, otomatis kita akan menjadi perempuan yang independen. Kita tidak boleh tergantung sama lingkungan. Kita harus menguat sendiri dulu. Seperti tipsnya yang pertama adalah, ayo kita berproses menguatkan diri sendiri dulu. Kita berdamai dengan semua yang terjadi, ya. Kita belajar mengabaikan yang tidak penting bagi kita. Jadi tips menjadi perempuan gimana sih biar kuat, biar kayak damai, biar bisa pikirannya itu positif. Abaikan yang tidak penting bagimu. Diseleksi gitu ya. Silahkan bagi seorang perempuan berpikirlah hanya apa yang ada di dalam rumah. Yang penting-penting aja. Betul. Gitu. Jadi kayak saya bekerja, iya aku bekerja, tetapi
silakan prioritaskan pikiran kita sama apa yang ada di dalam rumah. Jadi pekerjaan itu selesaikan tetapi tidak untuk dipikirkan, tapi wajib kita selesaikan. Karena itu tanggung jawab, kita selesaikan tetapi pikiran kita harus tetap apa yang ada di dalam rumah. Kalau sudah pikiran kita dengan hanya yang di dalam rumah, nggak akan mikir status dari tetangga. Iya kan? Iya, betul. Oke, jadi kan scroll lihat status, dikit-dikit sensi. Nah, itu dia. Jadi pikirkan hanya apa yang ada di dalam rumah. Ada apa sih di dalam rumah? Ada suami, ada anak, ada dapur yang berantakan, ya kan? Ada kasur yang harus diberesin, ada cucian yang belum diambil. Nah, itu dia. Jadi kalau habis kita energinya. sibuk dengan itu, aman. Nggak Gitu loh. mikirin yang Nggak akan Betul. mikirin yang Tidak. di luar rumah sudah. Betul. Jadi sekalipun kita pekerja, it's okay, kerjakan, selesaikan. Tetapi pikiran kita tetap apa yang ada di dalam rumah, seperti itu. Dan yang penting kalau dari 3 poin tadi itu ada salah satu yang mungkin terasa terganggu, jangan ragu untuk cari pertolongan ya. Harus. Karena kadang itu orang mikir, ngapain ke psikolog, saya nggak Ya, gila. betul. Oke, jadi gini, kalau dari lini profesi saya sendiri, hipnoterapis itu kita membantu seseorang yang kondisi psikologisnya itu tidak stabil, ya. Dari pikirannya yang mungkin dia cenderung negatif. Bahkan timbul yang namanya, ini Mbak, kayak ada 3 orang yang ngomong. Bukan 2 lagi Bu, 3 orang, rame kepala saya gitu. Nah, kita bantu supaya bisa kontrol itu. Nah, terus ada juga yang emosinya itu akhirnya nggak stabil. Jadi kita punya indikator nih nanti lihat sama-sama di usia mungkin yang sudah menginjak masa dewasa awal, masa dewasa atau remaja. Kira-kira emosinya sampai mana ya, sesuai nggak sama usianya. Nah, rata-rata itu ada yang tidak sesuai. Jadi memang mayoritas tidak sesuai. Kenapa? Karena masih tidak stabil. Jadi stabilnya untuk remaja, stabilnya untuk anak dewasa tuh beda-beda. Nah, itu bisa lihat di situ akhirnya apa? Dengan kita diskusi bareng, saya bantu dia untuk cross check nih dirinya sendiri, emosiku stabil nggak ya? Pikiranku ini masuk yang overthinking atau positive thinking ya, negative thinking atau positive thinking ya. Nah, akhirnya dari situ dia tersadar. Oh, pantes pekerjaan saya tuh nggak bisa maksimal. Pantes saya itu tidur nggak bisa nyenyak. Ternyata apa ya, hasilnya itu saya memang harus memperbaiki diri gitu. Jadi gimana caranya? 1, me time dengan diri sendiri, cintai diri sendiri, hargai diri sendiri. Jadi setiap hari wajib kasih 1 hadiah sederhana untuk diri kita ya. Selain waktu luang di rumah 30 sampai 1 jam, keluar dan sebagainya, kasih 1 hadiah sederhana. Ngapain jajan cilok? Itu hadiah. Ngapain ke Indomaret beli es krim ngadem? Iya, Gitu loh. sendirian aja. Betul. Jadi semasa itu positif dan bisa ngasih energi positif untuk kita lakukan untuk perempuan. Hal-hal kecil sederhana tetapi itu dampaknya luar biasa ya Kak. Jadi kalau sudah di hipnoterapi, saya minta dia untuk ngobrol sama diri sendiri, ngobrol sama badannya yang udah dipakai bertahun-tahun, ngobrol sama badannya yang mungkin dizolimi karena makan seblaknya itu levelnya mesti tinggi kayak gitu, lambungnya dan sebagainya. Ngobrol sama pikirannya yang mungkin dia itu zolim banget ya, pikirannya itu diajak mikir negatif terus, mikir yang nggak perlu, mikir yang nggak penting. Nah, akhirnya emosi keluar, semuanya tumpukan-tumpukan sampah itu keluar. Biasanya overall setelah itu dia akan menjadi lebih ringan. Seperti itu. Jadi iya, istilahnya kalau kita itu udah dibuang sampahnya, jadi bersih lagi nih kayak gitu. Jadi lebih siap untuk melakukan aktivitas seperti itu. Ya, demikian tadi pembahasan kita yang cukup seru tentang Kartini dan juga kesehatan mental yang akhir-akhir ini memang banyak sekali dihadapi oleh perempuan-perempuan modern. Nah, sudah saatnya saya dan juga tamu-tamu saya yang hadir di studio untuk pamit undur dulu. Selamat Hari Kartini. Menjadi perempuan yang kuat, cerdas, dan penuh inspiratif. Habis gelap, terbitlah terang. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.